Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sepakat minta apa saja pasti dia beri. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. bila dua orang bersehati dan sepakat Minta apa saja pasti dia beri.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sebuah hari yang luar biasa, khususnya bagi GPI Maker karena kami berulang tahun yang kelima. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa ya, umur 5 tahun itu sudah bisa berlari, betul nggak? Ya. Yang kedua, umur 5 tahun itu sudah bisa ajak ngobrol, bisa ajak bicara dan ajak minta dipimpin dan dituntun. Begitu juga dengan GPI Maker, 5 tahun sudah cukup bagi Tuhan untuk menuntun kita ke depan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Oke, tadi baru kita dengarkan sebuah lagu yang saya beri judul Doa Sepakat. Ambil di dalam Matius 18 ayat 19 sampai ke yang ke-20. Itu sebuah lagu yang luar biasa. Bila 2 orang sepakat minta apa saja pasti Tuhan akan genapi. Dan saya percaya pada saat ini kita sepakat, amin. Ya, kita dengar firman Tuhan, percayalah maka mujizat akan terjadi, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji dan kami muliakan dan kami tinggikan, agungkan, kami mengucap syukur buat hari yang indah dan luar biasa di mana gereja kami berulang tahun yang kelima. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menambahkan 5 tahun lagi. Dan kami percaya tahun ke depan Tuhan, di mana kami mau benar-benar menuruti atas pimpinan-Mu, tuntunan-Mu. Karena kami mau dibimbing, kami mau dituntun, kami mau dibina Tuhan, agar gereja, keberadaan gereja ini sungguh-sungguh bukan untuk menambah bilangan, tapi benar-benar bisa tergenapi segala rencana-Mu di muka bumi ini, khususnya tentang restorasi Pondok Dao. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu urapilah hamba yang menyampaikan firman, dan urapi jemaat mendengar, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar kami semua diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, semua dengan menikmati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, ada sebuah pujian yang saya ingin mengawali sebelum kita akan menikmati firman Tuhan. Bahkan pujian ini adalah bagian dari khotbah saya pada saat ini yang saya ambil tentang sesuai dengan umur daripada gereja. Haleluya, haleluya. Inilah sebuah pujian yang dinyanyikan oleh Musa di padang gurun, dan mari kita akan belajar sama-sama pujian lagu ini. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
sekalian, ya karena berbicara masalah umur ya daripada gereja, ya, berbicara masalah umur Bapak Ibu sekalian, ya Musa ya mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu yang ada atau umur yang ada ini supaya jangan disia-siakan. Oke, mari kita melihat aja di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 ya. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan Musa menjerit. Ini sebuah jeritan ya daripada Musa untuk memohon belas kasihan kepada bapaknya ya di padang gurun ya. Dikatakan pertama apa? Ajarlah kami. Ya, itu yang pertama, ajarlah kami. Untuk apa? Untuk yang kedua, menghitung hari-hari kami sedemikian. Dan yang ketiga, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ada tiga ya langkah-langkah yang kita akan belajar. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, Musa memohon kepada Tuhan, berilah kami anugerah, ya kemurahan yang sepantasnya untuk kami dapat mengingat ya betapa sedikitnya hari-hari itu dan betapa singkatnya hidup yang kami jalani di dunia ini. Wow ya. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata di dalam ayat yang ke-10 kalau kita mundur dikatakan bahwa Musa berkata, Musa masa hidup kami itu 70 tahun. Dan jika kuat Bapak Ibu, ya 80 tahun. Nah ini yang gak enak Bapak Ibu. Apa yang gak enaknya? Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Ya kebanggaannya adalah penderitaan. Ya sebab apa? Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, maksudnya Bapak Ibu bahwa ya sebenarnya Bapak Ibu bahwa berapa umur manusia ya harus dengan penderitaannya bukan patokan ya untuk dipanggil Tuhan, karena ada yang sekarang juga ada yang 90 tahun, ada yang 100 lebih tahun juga belum meninggal Bapak-Bapak. Ya, jadi maksudnya saudaraku, ya saya ingin beritakan bahwa jangan kita tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati ya tidaklah harus tua. Ya, jangan kita tertipu dengan tubuh kita yang sehat, kekar, berotot, karena syarat untuk mati tidaklah harus yang sakit-sakitan. Iya kan? Ya, jangan kita tertipu dengan kekayaan yang berlimpah, karena syarat untuk mati tidaklah untuk hanya orang miskin. Orang kaya mulai juga banyak yang sudah mati. Ya, jangan kita tertipu dengan kedudukan dan jabatan, karena syarat untuk mati tidaklah harus rakyat biasa atau rakyat jelata. Ya, jangan kita tertipu dengan keadaan yang baik ya, karena syarat untuk mati tidaklah harus yang menderita, yang sakit. Coba Bapak Ibu lihat di dalam ya Yakobus 4 ayat 14, ada dua ayat nanti. Yakobus 4 ayat 14 berkata, apakah arti hidup? Ya, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, ya tertiup angin. Yang kedua lagi tentang umur atau hidup itu dalam 1 Petrus 1 ayat yang 24, sebab dikatakan semua yang hidup ya adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, ya, dan lalu mati. Nah, kita melihat bahwa kenapa Musa sampai berkata demikian, ini ya susah ya untuk kita mengerti Bapak Ibu, tetapi mari kita belajar, kita terima saja apa yang adanya yang Musa katakan. Oleh sebab itu kita melihat bahwa yang tadi ada 3 makna nyanyian Musa, atau tidak makna ajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya bertepatan dengan ulang tahun gereja yang kelima. Yang pertama dikatakan apa? Ajarlah kami. Ajarlah kami itu artinya sadarkanlah kami. Ya, ajarlah kami juga artinya beritahukan kami ya Bapak. Kenapa? Ya, karena begitu banyak ya bangsa Israel yang saat itu yang mati di dalam kesia-siaan di padang gurun sampai keturunan pertama sampai kedua. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, padahal Tuhan menjanjikan hal demikian. Ya, Musa juga, Miriam, Harun pun juga tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb dan keturunan ketiga dan keempat yang masuk ke tanah perjanjian. Ya, berarti ada jutaan orang ya yang mati di dalam kesia-siaan di padang gurun.
Nah, Bapak Ibu, bertepatan juga dengan hari-hari ini kita melihat bahwa ada ratusan ribu dikatakan manusia di seluruh dunia juga yang mati di dalam kesia-siaan. Karena apa? Karena COVID. Saya percaya belum waktunya mereka dipanggil Tuhan, tapi karena COVID mereka akhirnya mati. Ini akan terus bertambah. Belum tahu sampai kapan berakhir. Dan banyak memprediksi 2-3 tahun lagi ke depan baru berakhir, kita nggak tahu. Semoga saja dengan adanya vaksin ini maka membuat rantai-rantai dari COVID-19 itu akan putus, dan kita berdoa senantiasa supaya COVID ini mati dan berhenti. Setuju, katakan amin. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, biarlah kisah Musa ini atau bangsa Israel menjadi peringatan, warning buat saudara dan saya. Karena apa? Karena mereka mati dalam kesia-siaan. Karena apa? Karena tegar tengkuk. Ini kepalanya itu tidak mau tunduk, saudaraku. Seperti lutut tidak mau ditekuk, tegak terus, saudaraku. Keras kepala. Ini kepalanya, orang timur bilang kepalanya ada batu. Pemberontak, bersungut-sungut. Mana lagi. Dikasih burung puyuh, burung puyuh lagi. Gak ada bawang prei di padang gurun, gak ada arteraik, berteriak marah-marah kepada Musa. Yang berikutnya lagi tidak mau menasihati, tidak mau ditegur, tidak mau mau melawan pimpinan, melawan otoritas. Yang ini yang membuat dengan cara mereka membuat lembu patung emas dan mulai menyembahnya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa dengan adanya COVID-19 ini pemerintah sudah mencanangkan, sudah memperingatkan supaya kita mengikuti protokol. Atau dengan kata lain yang terkenal new normal life. Bapak Ibu sekalian, seluruh dunia sekarang mulai lockdown lagi. Pemerintah kita juga mengancang-ancang menuju ke situ. Karena semakin banyak orang yang kena COVID-19. Oleh sebab itu mari kita belajar dari Opa Musa yang berkata, ajarlah kami Bapa. Orang yang mau diajar dan mau belajar pasti akan menjadi orang bijaksana. Setuju, katakan amin. Akan menjadi orang yang wise, bahkan seperti 5 darah yang bijaksana. Akhirnya apa? Mereka akan mati dalam kesia-siaan, bisa menyambut mempelai dan masuk pada pesta perjamuan ini. Sebaliknya orang yang tidak mau diajar dan tidak mau belajar, yang tidak mau mengikuti protokol, itu sama seperti orang bodoh, dikatakan yang akan mati di dalam kesia-siaan. Seperti 5 darah yang bodoh dan akhirnya tidak bisa masuk pada pesta perjamuan anak domba. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini, kalau ada dari antara saudara yang masih hidup di dalam kebodohan, saudara yang masih yang tidak mau mengikuti protokol sehingga saudara mengalami hal-hal yang buruk saat ini, mari Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti 5 darah yang bodoh. Akhir hidup kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab itu, mulai kesempatan ini saya ingin berdoa bagi saudara sekalian. Mari kita sadar kalau saudara mau menjadi 5 darah yang bijak, angkat tangan kananmu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan, aku sadar aku telah menjadi orang bodoh. Engkau telah memberitahukan bagi aku saat ini untuk menjadi orang bijak. Tuhan, saya mau menjadi orang bijak. Selamatkan saya sehingga saya masuk ke surga. Oh haleluya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mendengar doamu. Tuhan akan merubah engkau, akan menjadi orang yang bijaksana. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita melihat bahwa Musa bernyanyi, ajarlah kami Bapa. Untuk apa? Yang kedua, untuk menghitung hari-hari kami. Ini berbicara masalah umur atau waktu. Bapak Ibu, coba kita lihat flashback di dalam mulai kejadian dari awal ciptaan manusia Adam. Dikatakan umur Adam itu sampai 930 tahun. Turun lagi Set 912 tahun. Turun lagi Lamek 770 tahun. Tetapi setelah air bah melanda bumi ini, umur Nuh itu naik kembali 950 tahun. Tetapi ketika turun ke Abraham, turun yang sangat drastis sekali, umurnya sampai 175 tahun. Dan setelah Abraham turun lagi ke Yakub 147 tahun. Dari Yakub turun lagi ke Yusuf 110 tahun. Dan akhirnya sampai
kepada Musa berkata di dalam ayat yang ke-10, umur manusia saat ini 70 tahun ya. Dan kalau 80 adalah umur kasih karunia daripada Tuhan. Nah, kenapa kita melihat bahwa ya umur manusia itu semakin hari semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat ke-22 dikatakan sekiranya waktu ini tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Dan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihannya, waktu itu akan dipersingkat. Oh haleluya. Satu ayat lagi dalam 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan dua orang ini? Pertama orang fasik dan orang Farisi. Orang fasik adalah orang yang tidak memperdulikan ya terhadap perintah Tuhan. Ya, buruk kelakuan, jahat, berdosa. Ini orang seperti orang bodoh yang tidak mau mengikuti protokol yang sudah dicanangkan. Akhirnya ketika sudah kena COVID baru, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Ya, ini orang bodoh. Ini orang fasik dikatakan. Orang Farisi yang kedua adalah orang yang tahu firman Tuhan tetapi pura-pura tidak tahu, kalau sebenarnya dia tahu, kalau dia tahu dan harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kalau harus mau mengikuti protokol yang dicanangkan pemerintah. Ya. Contoh saja yang gampang kita melihat di bumi ini, bagaimana orang yang di penjara yang mendapat remisi ya karena mengikuti protokol di penjara, ya tidak neko-neko, berlaku baik, dan akhirnya apa? Mereka mendapat pengurangan hukuman, betul nggak? Ya karena apa? Karena mereka berlaku baik, karena berlaku insaf. Ya, dan saya menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saudara dan saya kita juga mau mendapat remisi di bumi dan terutama remisi di surga? Jawabannya saudara, berlakulah baik dan insaflah. Atau dengan cara ya 1 Petrus 4 ayat 8 yang saya bacakan dikatakan, kasihilah, ini perintah, sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Secara rohani jasmani kita harus mengikuti protokol di bumi supaya kita dapat remisi, tidak cepat dipanggil. Yang secara rohani kita harus hidup di dalam kasih. Ya, supaya dosa-dosa kita yang begitu banyak itu ditutupi, dikurangi ya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saya katakan pada saudaraku, saya perintahkan bagi putuskan hari ini bahwa engkau tidak akan punya musuh. Ya. Putuskan hari ini bahwa engkau tidak akan membuat masalah di dalam hidup di dunia. Kita hidup sudah penuh dengan masalah. Jangan membuat masalah yang baru. Yang setuju katakan amin. Ya, putuskan hari ini bahwa engkau bukanlah orang fasik. Ya, katakan amin. Ya, putuskan hari ini bahwa engkau bukan orang Farisi. Ya, putuskan hari ini bahwa engkau mau diperbarui hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kalau yang setuju, mari nyanyi bersama-sama seperti lagu ini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
matikan keinginan-keinginan daging kita, matikan supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, dan saya percaya orang menjadi ciptaan yang baru adalah orang yang mau menghitung hari-hari hidupnya. Oh, dia tidak akan selamanya ada di bumi. Yang ketiga, kita melihat Musa bernyanyi, ajarlah kami Bapa agar apa? Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ini ya, berbicara masalah bijaksana itu berintegritas, ya. Oke, hati yang bijaksana itu pertama adalah selalu menggunakan akal budinya dengan benar. Hati yang bijaksana yang selalu menggunakan akal budinya dengan arif, Bapak Ibu. Hati yang bijaksana juga artinya orang yang hidupnya berhati-hati, orang hidupnya itu cermat, orang hidup dalam teliti, tidak sembrono, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita diberi hidup sampai saat ini, biarlah hidup kita itu pertama berguna, ya, hidup yang bermanfaat, hidup yang berfaedah, hidup yang berarti bagi siapa? Bagi diri kita dan bagi diri orang di sekitar kita. Atau kalau firman Tuhan berkata, jadilah terang dunia. Kenapa? Dunia yang sedang dalam menuju kegelapan. Alkitab berkata kita harus jadi garam dunia, karena dunia semakin tawar. Ya, dunia sudah tidak lagi percaya tentang Tuhan Yesus. Ya, kita harus jadi garam bagi mereka. Yang ketiga, kita harus jadi surat Kristus yang terbuka, supaya mereka melihat kehidupan mereka melalui Kristus di dalam perkataan perbuatan kita. Dan yang terakhir, jadilah bau-bau yang harum. Karena dunia ini sedang dibawa dengan bau-bau busuk, Bapak Ibu. Tetapi surga senantiasa membawa bau yang harum. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya, haleluya. Kita melihat bahwa ada pesan yang luar biasa dari seorang bunda, Bunda Teresa, umurnya itu 80 tahun, 7 tahun, Bapak Ibu. Dia mendapat Nobel kehidupan, dihormati oleh Paus dan seluruh tokoh-tokoh yang agama yang ada di dunia ini. Apa moto dalam kehidupan dia? Teruslah berbuat baik sampai akhir hidupmu. Sekali lagi, apa motonya dikatakan? Teruslah berbuat baik sampai akhir hidupmu. Iya, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, oleh sebab itu mari kita mau katakan sekali lagi seperti Musa katakan di dalam lagu ini. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami oleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, bersama setiamu Tuhan. Tanggunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Karena tiga makna nyanyian Musa yang berbicara masalah umur manusia. Yang pertama, ajarlah kami. Biarlah artinya kita harus sadar, kita harus memberitahukan, maafkanlah kami Bapa, supaya kami tidak hidup di dalam kesia-siaan seperti lima darah yang bodoh. Yang kedua, Musa mau mengajarkan supaya kita menghitung hari-hari kami,
Ya, artinya kita harus menghargai umur. Ya, kalau Tuhan memberi umur kita yang panjang, hargai, jaga baik-baik. Ya, supaya kita tidak hidup dalam kesia-siaan, tetapi hidup dalam kasih Kristus, supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya Musa memberitahukan bagi saudara saya agar kami memperoleh hati yang bijaksana, hidup yang berguna, bermanfaat, berfaedah, berarti bagi diri kita dan bagi diri orang lain. Haleluya. Ya, biarlah ketiga hal ini ya kita menjadi pelajaran buat saudara dan saya saat ini untuk kita renungkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puja dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan 3 hal, ya, bertepatan dengan ulang tahun gereja, bertepatan dengan umur dan waktu selama kita di bumi, supaya kami tidak hidup dalam kesia-siaan, mati dalam konyol, tapi kami hidup boleh berguna, bermanfaat, berfaedah bagi diri kami dan bagi orang lain. Sempurnakanlah firman-Mu. Ya, hamba akan berhenti berbicara, tapi Engkau akan terus berbicara bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebagaimana minggu awal. Ya, kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Dan perjamuan kudus akan dipimpin oleh gembala pembina kami, Pastor Niko Noto Raharjo. Haleluya. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, terima, urapi anak-anakmu, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah boleh menikmati perjamuan yang luar biasa. Kita percaya bahwa tubuh Kristus dan darah Kristus sudah menjadi bagian dalam hidup kita yang akan memproteksi, menjaga, melindungi kita semuanya. Bapak Ibu, ada sebuah pengumuman saja, nggak banyak-banyak, karena kita minggu depan kita kembali lagi dalam acara online melalui saat seperti ini jam 9 pagi, dan ada spesial momen untuk minggu depan adalah Valentine Day. Haleluya, haleluya. Adalah hari kasih sayang Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari suami istri di minggu depan jangan duduk jauh-jauh, kita kumpul, kita akan merayakan hari kasih sayang, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang kasih sayang pula. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu, pada minggu awal juga kita akan diberi kesempatan untuk kita membawa atau mengembalikan, pertama itu persembahan sulung di dalam setahun, minggu dari Januari, dan kita akan memberikan untuk bulan Februari, jadi satu semua dengan persembahan perpuluhan, dan jadi satu pula dengan persembahan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami sudah boleh menikmati firman-Mu, merupakan makanan yang lezat yang sudah kami nikmati, dan tiba saatnya kami menyadari bahwa segala sesuatu yang telah Kau berikan bagi kami itu oleh karena kasih kemurahan-Mu. Kami mau belajar taat Tuhan untuk mengembalikan apa yang Kau mau, yaitu buah sulung kami untuk sepanjang tahun ini Tuhan, dan kami satukan dengan persepuluhan dan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan, menghalaukan segala belalang pengirit, pelompat yang mencuri, menggorogoti, bahkan hamba menolak segala penyakit COVID-19 yang ingin mengganggu, merengoti, menolak segala kegagalan dalam usaha pekerjaan mereka. Dan Engkau memerintahkan kami juga melepaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka lakukan karena ketaatan, mengembalikan Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka, kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan.
dan mereka tidak akan pernah kekurangan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya sebagai Gembala Rayon 3 mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima dari GBI Maker Manyar Kertoarjo, Surabaya, ya, atau GBI Maker, ya. Tuhan pembuat mujizat. Dia akan menuntun saudara di tahun 2021, tahun integritas ini. Saya percaya ketika kita semua mengikuti, khususnya GBI Maker mengikuti pengerja jemaat proses ini, ya, pengudusan ini untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka saudara akan melihat Tuhan menuntun saudara langkah demi langkah dengan caranya yang ajaib, ya, sehingga memasuki tahun yang ke-6, maka GBI Maker akan Tuhan tambahkan. Tuhan akan berikan tuaian, Tuhan akan buka pintu-pintu berkat yang selama ini saudara tidak pernah bayangkan, ya. Saya berdoa juga untuk Bapak Pendeta Robert Louis dan Ibu Switchen makin diurapi, makin sehat, umur panjang, bersama-sama dengan pengerja jemaat sebagai satu tim menuai Surabaya, Jawa Timur, bahkan jadi berkat buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Mari kita bersama-sama, ya, bergandengan tangan untuk menjadi utusan Pentakosta ketiga menyelesaikan amanat agung. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang kelima GBI Maker. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom. Salam dari bumi Sarawak, Malaysia. Bagi pihak Gereja Sidang Injil Borneo ataupun SIB Central City ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kelima kepada GBI Maker Surabaya yang di bawah pimpinan Pastor Robert Louis dan istri. Bagi pihak gereja, saya Pastor Ding Imang, kami bersyukur karena mendengar bahwa gereja ini sudah masuk tahun yang kelima. Dan doa kami agar gereja ini akan bertumbuh dengan luar biasa dan akan seperti bintang-bintang di langit yang akan memancarkan cahaya-cahaya kepada kegelapan. Doa kami kepada Pastor Robert Louis dan istri serta anak-anak agar Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi kebahagiaan dan umur yang panjang dalam melayani jemaat di GBI Maker Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun kelima. Tuhan memberkati gereja ini. Amin. Shalom, kami Putri dan dan Lili mengucapkan Happy Birthday GBI Maker. yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Henry Panjaitan dari Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima bagi GBI Maker Surabaya. Dan biarlah di tahun-tahun ke depan GBI Maker semakin bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa dan semakin berkenan di hati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini untuk penuaian jiwa beribu-ribu laksa untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara-saudara jemaat GBI Maker. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun yang kelima. 5 tahun itu bukan perjalanan pendek, cukup melihat kebaikan Tuhan. Seperti dalam Keluaran pasal 13 mengatakan perjalanan Israel bukan perjalanan yang pendek, perjalanan yang gampang, tapi perjalanan itu perjalanan yang cukup jauh dengan satu tujuan Tuhan untuk mereka berlatih untuk berperang. Begitu juga perjalanan dari jemaat GBI Maker
tidak gampang, tidak mudah, karena Tuhan sedang melatih saudara-saudaraku untuk bisa berperang, dan Tuhan yang jadi panglima perang. Oleh sebab itu, satu hal kita mesti tahu bahwa sekalipun jalan itu sulit dan sukar, banyak tantangan dan halangan, tetapi tiang awan, tiang api Tuhan tetap menyertai saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Dengan kekuatan Tuhan, kita akan lihat kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat dan untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mendengar doa kami, oleh sebab itu kami bersyafaat bagi jemaat GBI Maker Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dengan segala pekerjaan online maupun PO-nya. Kami berkati Louis Brother, kami berkati grup-grup doa pula di dalam segala kehidupan mereka, sehingga apapun mereka butuhkan senantiasa boleh tercukupi ya keadaan dan boleh terlindung Tuhan. Kami berdoa mereka sedang mengalami COVID saat ini, kiranya tangan-Mu kami lepaskan kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka dari segala penyakit COVID-19. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Apapun juga penyakit kami tolak mereka yang sedang mengalami penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, tumor, kami tolak dalam nama Yesus. Mereka sedang mengalami gangguan di dalam pencernaan, gangguan hati, empedu, ginjal, Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada diabetes Tuhan, tidak ada prostat, tidak ada kencing manis, tidak ada penyakit yang lumpuh kaki, tangan dan semuanya. Mata mereka, pendengaran, pikirannya sehat-sehat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami mengangkat tangan bagi jemaat-Mu, dan kami ingin mengakhiri. Sebelum kami mengakhiri, kiranya tangan-Mu yang berkuasa Eulogia memberkati, menjaga, melindungi, memelihara kami semuanya, mencukupi segala keberadaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil, dipelihara, dilindungi senantiasa sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tak lupa saya mengucapkan untuk Bapak Ibu pastor-pastor, pertama Pastor Peter Farekmela dari Rayon 3 yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Terima kasih juga Pastor Ding dari Kucing, Sarawak. Apa
kabar? Kangen sudah pergi ke sana. Terima kasih Pak Hendrik juga dari Rayon 3, Ibu Christine Here, ini ibu kita dari GB Rock dan Pasar. Terima kasih untuk ucapan juga, dan juga untuk PDP kami yang baru dilantik Budi Utomo juga mengucapkan terima kasih mewakili pengerja dan seluruh jemaat semuanya. Shalom dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.